Mar, udah malam nih, lu mau naik sendiri? Iya bang, gue udah sendiri bang. Waduh gila lu katanya, sendiri lu naik gunung? Iya. Oke deh, hati-hati deh, kalau nggak salah di pos Butut Lutung. Saya kena badai. Saya kena badai. Ada seorang cewek satu dicukur rambut bergantian. Nah saya tegur karena udah cuaca mau badai itu ya, udah gelap kan, udah angin, udah petir udah ada petir. Cuman mohon kiranya saya di puncak Semeru ini saya ungkapin itu belum pacaran ya. Saya ngomong mau nggak jadi cowok gua, mau nggak jadi cewek gua. Dia sih jawabnya sih ya mesem-mesem, tapi saya dari mesemnya ya nerima. Malu-malu senyum-senyum malu gitu. Alhamdulillah diterima. Jadi sebelum anak saya naik Semeru, namanya udah nyampe Semeru. Keren. Nah, gue punya temen nih, suaminya pendaki, istrinya pendaki, anaknya dinamainnya nama Belantara gitu. Tapi yang unik lagi itu nama anaknya Gunung semua, singkatan Gunung katanya gitu. Kalau nggak salah Gisela gitu. Gisela tau nggak lo singkatannya apa? Gede Semeru Lawu. Wih mantep tuh gitu. Anaknya namanya anaknya. Bapaknya kenalnya Gunung Gede. Jadiannya di Gunung Semeru. Honeymoon ya Gunung Lawu. Kemarin udah kita bahas dari singkat cerita perjalanan awalnya. Nah kali ini kita ngebahas yang kelanjutannya Mas ya. Oke. Kemarin itu sampai di nama Gisela ya. Nama Gisela. Tapi itu kan kalau nama Gisela itu pas udah menikahnya kan. Kemarin kita kalau nggak salah lanjut baru penembakan aja tuh Mas. Iya. Kemarin terakhir di Puncak Semeru ya. Puncak Semeru. Mas Mar mengungkapkan isi hatinya ya kan ke sang kekasih yang sekarang jadi istri. Alhamdulillah diterima. Jadi ibunya anak-anak. Siap. Iya. Nah itu sorry ya. Nggak apa-apa. Good. ada bocah kucing. Oke. Sorry nih bareng ini ya. Boleh sambil masak air aja biar dapat suasananya kita Mas. Sambil nyeduh kopi dulu ya kan dingin-dingin. Suasana gunung. Oh ya kali ini gue dibantu sama Om Yoga di balik kamera sana. Thanks Om. Kesana ke Bro Yoga. Nah, biasanya gue solo hacking solo record terus, tapi kali ini ada diperbantukan oleh Bro Yoga. Thank you Bro. Sama-sama. Oke, Puncak Semeru akhirnya tuh Mas diterima cintanya. Iya, alhamdulillah saya ungkapin perasaan hati saya diterima dengan baik dan ikhlas ya. Nah itu perjalanan dari masa-masa penembakan itu sampai ke menuju ke pelaminan. Ke pelaminan jadi begini, dia pulang dari Semeru, saya mampir ke rumah nenek ya di Jawa. Kebetulan juga rumah nenek beliau itu nggak jauh juga dari saya. Nah, kita mampir di rumah nenek saya dulu, mbah saya. Terus besok kemudian harinya saya mampir lagi ke rumah nenek beliau. Cuman sehari lanjut tolak Jakarta. Balik ke Jakarta. Minta restu ke orang tua atau ya, ntar dulu. Ntar dulu. Yang penting saya udah emang itu udah rencana saya kalau saya mau ungkapin hati saya di Puncak Semeru. Dari situ saya udah seneng lah. Misi pertama berhasil ya. Berhasil. Udah saya rencanakan dari jauh-jauh hari, jauh bulan lah bahwa nanti saya punya pasangan ya mudah-mudahan untuk selamanya dengan beliau. Saya punya pasangan sama-sama sehobi sejiwa tuh dapat chemistry-nya dapat sehobi. Dia pendaki juga, saya pendaki juga. Ya di situ saya udah
senangnya udah seneng banget di situ. Senang ya. Seneng banget dah balik Jakarta, kita udah seneng. Dari situ udah makin dekat, saya sudah berani main ke rumahnya dengan mau jam berapa. Intinya begini, kalau saya bawa seorang wanita lah, seseorang yang belum saya ini baru deket, tapi tetap dia saya buat seperti berlian. Wis, dijaga baik-baik tuh ya. Berlian itu dijaga, dirawat, biar nilainya itu semakin tinggi. Emang harus gitu sih Mas, Iya. menghargai wanita tuh emang Iya. kita hargai. Nah, orang tuanya juga welcome saya. Alhamdulillah saya juga ada kesibukan. Kebetulan keluarga saya itu kan di rumah itu, di sana itu banyak bermain di kendaraan umum. Wih, Nah, iya. Usahanya transportasi berarti ya? transportasi dulu. Kakak-kakak saya semua kan memang punya apa, armada inilah, Kopaja Kopaja dulu. Makanya Kopajanya jalurnya 616. 616 Kak. Wah, Blok basisnya M kapal Cipedak. loh. Iya. Basisnya kapal dong 616. Jadi memang saya kalau mau naik gunung itu jarang saya minta ongkos duit sama orang tua, jarang. Oke, Jarang saya. Mau naik gunung mana aja seminggu sebelumnya saya udah mencari sendiri gitu. Oke. Ya itu saya ikut kakak saya gitu loh. Kakak saya semua rata-rata driver armada Kopaja semua. Jadi kalau emang saya seminggu sebelum pendakian nih, saya udah ngetek, Udah prepare tuh ya. prepare. Bang, saya ikut nih seminggu, saya mau ada misi kan gitu, pendakian. Alhamdulillah sih, ongkos sama semua untuk kebutuhan daki dari keringat sendiri. Itu bawa nyupir atau ngenaikin? Saya ngenaikin. Oh, ngenaikin. Dulu masih ada kenek ya kan? Masih ada kenek dulu. Lumayan juga tuh Mas. Alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman sih bilang begini dulu, enak lu Mar lu naik gunung nggak nodong kan gitu kan. Gua kalau nodong mending kalau kadang nggak dikasih tapi nggak diizinin. Iya. Dulu kan kalau naik gunung ada orang tua was paling dulu. hal yang menakutkan. was ngerinya kan namanya orang tua kan. Anak pergi jauh luar kota ya kan. Nah kalau saya alhamdulillah ya itu dari situ saya belajar. Saya bawa kalau naik gunung setelah jadian ya, itu saya ajak terus. Selalu. Tapi saya dengan syarat saya izin ke orang tuanya. Saya datengin langsung minta izin ke orang tuanya. Alhamdulillah selalu diberi izin. Karena gini, saya minta izin itu datang langsung, dan pulangnya itu juga saya anterin. Berangkat dijemput, pulang dianterin. Ya, nggak kayak jalan. Nggak kayak janjian di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan. Tunggu nih, enggak. Kalau saya gentle lah ya. Saya minta izin orang tuanya. Sekiranya emang nggak boleh, nggak diizin ya nggak apa-apa. Oke, saya nih contoh lelaki bertanggung jawab begini, datang kita baik-baik minta pamit ke orang tua aja. Ini pulangnya pun nih gua dibawain oleh-oleh nggak tapi. Alhamdulillah kalau saya ada uang lebih kadang-kadang ya bangsa. Martabak mah ada. Ya di gunung sama oleh-oleh martabak. Tapi alhamdulillah saya belajar dari, karena orang tua saya kan disiplinnya kuat. Iya. Orang tua saya kan dari militer. Jadi dia ngajarin ke anak-anaknya itu tanggung jawabnya harus nomor satu. Harus disiplin. Nggak bisa. Nah, semakin hari semakin dekat nih. Dekat terus. Nah, alhamdulillah saya udah ada mata pencarian lah. Saya udah bekerja. Berpenghasilan. Saya bekerja di PLN Kebun Jeruk. Wis, mantap. Dari situ saya alhamdulillah sudah ada penghasilan. Terus orang tua kan begini ya dulu ngeliatnya, lu kemana-mana bawa anak orang, ya kan, cewek, gitu kan. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang malu? Atau siapa yang rugi kan gitu. Dalam arti gini, kita nggak tahu namanya musibah kan di mana-mana. Baiknya sih dihalalin. Itu. Nah, saya sih ikut orang tua.
karena apapun yang dikata orang tua itu pasti bagus. Nggak mungkin orang tua nyurumusin anaknya. Iya, benar. Nah, bagus. Saya pikir saya masih muda. Wah, masih muda nih, saya bilang. Jiwa petualang masih membara. Tapi karena emang saya dua-duanya hobi sama, apa salahnya nih? Ya kan? Iya. Apa salahnya nih kita berpetualang bersama kan Iya, gitu. benar. Udah sah berpetualang bersama, ya kan? Udah mau apa lagi gitu. Terus saya udah ada pekerjaan juga. Saya ngomong ke orang tua, gimana Pak? Ya kamu laki-laki, tanggung jawab kamu berat, ya. Tapi kalau kamu sudah yakin, optimis, berangkat, Bapak setuju. Mantap. Awalnya sih cuman mau tunangan aja, buat cincin. Tapi orang tua juga pada bilang, apa nggak 2 kali biaya? Iya, Tunangan benar. nanti nikahan gitu. Kalau memang dua-duanya sudah oke, kita orang tua tinggal bimbing gitu. Mantap. Tuh dapat petunjuk nih. Alhamdulillah, dua-duanya oke, setuju. Mereka nyari hari lah. Kalau saya kan jalanin, ya kan. Nah, orang tua yang itu ketemu harinya di tanggal lahir beliau, pas ulang tahun beliau gitu. Sorry nih, pendiri nih ya. Wah, pendiri mantap. Aduh, dingin. Nah, Begini. oh belum kayaknya. Gitu. Itu tadi sorry guys, kita potong dikit. Ah, iya. Selama tadi kita ceritanya kemana-mana ikut selalu, pokoknya dalam Pendakian selalu diajak. sosial. Itu mendaki kemana aja? Ikut. Itu saya dulu dipercaya oleh suatu sekolah ya. Saya suruh mengkoordinat atau membawa mereka ke acara camping bersama, acara pelatihan Diksar gitu. Ya sebutin aja nih ya. Beliau udah namanya Susi, Eka Susilawati itu cewek yang saya tuh idam-idamin di itu kan. Saya idam-idamin buat jadi cewek saya. Namanya Eka Susilawati. Saya bisa manggil Susi. Itu dia selalu saya ajak. Mau ada acara di mana, bakti sosial di mana, pasti saya ajak. Misalnya Diksar, SMA mana atau klub-klub apa yang kiranya mau bermain atau berpetualang di alam, pasti saya fasilitasi. Oke. Mbak Susi Ya, yang sekarang Susi. jadi ibunya anak-anak. Ya betul. Sayang Mbak Susinya hari ini sebenarnya pengen kita undang tuh Mas ya, cuman ada kegiatan lain yang ngajarin anak sekolah online besok ya. Besok online. Temenin Betul. anak tugas ya. Jadi Bro, next pokoknya pasti kita sambil bro ya. set lanjut. Lanjut. Tapi itu pembimbingan ya, berarti rame-rame lah ya, nggak pergi berdua doang dong. Enggak, pembimbingan. Jadi kalau saya buat untuk cowok-cowoknya, kalau pacar ya, saya bilang pacar ya. Mantan pacar. Enggak, dulu masih pacaran kan? Oh, masih pacaran. Saya sering sebut. Nah, itu saya arahkan buat bimbing yang putri-putrinya. Karena di satu SMA itu atau klub itu kan masih ada putra dan putrinya. Saya khusus buat ini. Lagi sudah jadi jadian sama dia, saya bilang pacar itu ada sesuatu yang itu. Saya dulu camping di daerah Gunung Halimun Salak. Iya. Halimun yang di Halimun Sukabumi itu. Iya, itu saya ada kejadian yang itu. Yang beliau ikut juga. Kejadian apa tuh kalau boleh tahu? Itu kita lagi, saya bawa anak karateka. Saya bawa anak karateka ada 40-an anak lah. Putrinya itu 15, sisanya cowok. Kita lagi malam nih, tenda, terus bakar api unggun lah, biasa lah. Kita nyanyi lah. Nah itu ada salah satu cewek dia. Awalnya saya juga curiga sih, kok dia diem aja gitu. Yang lain pada nyanyi, ini udah curiga gitu. Diem aja gitu. Lama-lama teriak sendiri. Wow. Wah, teriaknya gimana? Minta tolong ya, atau? jerit.
Oke. Dia jerit dia. Malam itu kira-kira jam 9-an lah malam. Nah, dia kaget. Pada kondisi lagi rame tuh. Ramai lagi berapi unggun kan. Teriak dia. Dia teriak kayak kesakitan lah. Wah gitu ya. Saya kaget dong. Kenapa nih? Terus berhenti sebentar tuh. Dia sebentar. Nah karena dia wanita kan ya, saya suruh pacar saya nih. Coba liatin ada apa sih? Matanya kalau dia ngeliat matanya melotot. Melotot. Wah gitu kan, kejang gitu. Wah saya udah, udah kemasukan. Nggak kepikiran, kepo nih apa? Kepo apa? Hipo. Karena masih di camping. Masih di bawah lah ya. Masih di bawah. Berhenti semua nyanyi semua. Fokus ke dia. Betul. Saya tarik. Saya tarik. Lawan dia kan, saya masuk tenda. Ya tenda itu udah siap semua, anak-anak ada 6 orang lah. Kan dia berontak. Bahasanya ngomong begini. Gue mau pergi. Gue pengen, saya tanya, mau pergi kemana? Mau ke atas gitu. Gak bisa lah, ini malam. Saya gituin, ini malam gak bisa, saya gitu. Jadi dia ngomong, dia selalu begitu. Gue mau pergi gitu. Gue ada yang ngajak gitu. Wah saya udah, namanya saya yang bawa kan 40 anak saya yang bawa, bingung juga nih gimana caranya nih. Udah kita sebisa-bisa kita tuh, kita bacain yang kita bisa lah. Agak antengan nongol lagi. Itu kita 6 orang di tenda nih, megangin tangan kakinya semua kok berontak. Mental semua. Padahal karateka tuh ya yang megangin. Semua berontak semua. Matanya melotot, ininya keras itu. Wah ini nggak bisa kalau bukan orang sini, saya bilang gitu. Akhirnya bertiga turun ke perkampungan. Itu kalau nggak salah Pondok Kalimun dia ada perbatasan kali gitu ya, di seberang kalinya atau sebelum kali kan begitu masuk pos. Iya. Ada warung-warung terus nyebrang kali kita sedikit gitu ya? Iya, kalau seberang kali kan udah Taman Nasional. Taman Nasional ya. Gede-gede Pangrango. Kalau yang sini kan masih bumi perkemahan gitu. Bumi perkemahan ya. Saya di bumi perkemahannya. Saya udah tahu kalau itu Taman Nasional. Persyaratannya larangan banyak. Nggak boleh bawa gitar, nggak boleh bawa odol, nggak boleh sabun. Nggak boleh bakar api unggun. Nggak boleh. Nah saya di kampungan lah. Bahasanya masih di inilah. Yang 3 itu manggil orang pribumi situlah. Panggil ya orang bisa lah, Pak. Kita bilang ustadz lah gitulah. Itu lama kejadian dia ternyata itu lama. Itu kita panggil Pak Ustadznya itu udah mau jam 3 lah. Jam 3 pagi karena dari jam 9-10 itu dia berontak terus. Berontak kadang dia anteng keluar lagi. Kita gitu nggak kuat, jam 3 lah, udah mau subuh sih. Baru manggil orang 3 orang saya suruh ke bawah. Nemuin lah orang, tanya Pak RT ada siapa yang bisa gitu. Yang bisa. Alhamdulillah dateng lah sama ya kita bilang Pak Ustadz lah. Iya. Dipegang lah Pak Ustadz tuh. Kenapa gitu? Berisik gitu jawabnya. Kata yang kesurupan itu. Berisik. Nah Pak Ustadznya tahu. Nah ya dia transfer kita ke dalam ini. Katanya adik-adik sini mengganggu, berisik. Satu. Yang kedua, dia pengennya itu ditemenin ke atas. Karena dia udah tunggu temennya di atas gitu. Katanya begitu. Tapi kan kita nggak mungkin ngelepas dia seorang diri ke atas. Dan temannya siapa sih di atas? Gitu. Ternyata yang di atas itu minta teman dalam arti minta teman di dunia lain. Yang di atas itu udah meninggal kan, minta ditemenin gitu. Itu dari jam 10 malam sampai jam nyubuhin itu dia cuma mintanya sama Kak Semar, manggilnya Kak Semar. Maunya sama Kak Semar ke atas, gitu. Jadi ngajak saya terus ke atas. Nah saya nggak bisa dong, ya kan ya 40 anak ditinggal ini satu jin itu tuh. Tutup, teras saya tutup, saya jagain nggak boleh sampai dia tidur capek. Singkat cerita Pak Ustadz dia bicara begitu, anteng teman Pak Ustadz bilang itu doang, berisik. Kedua dia minta ditemenin, yang di atas minta temenin,
minta temenin dalam arti dunia lain. Jadi kalau dia kata sendiri pasti kan jatuh tersesat atau itu meninggal, dia dapat teman gitu. Ngebawa ya. Alhamdulillah dibacain doa dengan Pak Ustadz. Alhamdulillah mau magiin itu beliau udah sadar. Cuman dia bilang kok badanku pada capek. Namanya Kiki. Buat Neng Kiki sekarang mungkin udah besar kali. Waduh, itu tinggalnya kalau nggak salah di Lenteng Agung. Neng Kiki Saya masih lupa ingat gak tuh cerita ini? Semoga Lenteng nonton. Agung. Pada sakit tuh ngeruntuk badan. Dia cerita Efeknya baru berasa tuh. dia bilang kok badan Kiki pada sakit kenapa ya? Ya iyalah diinjak 6 orang. Nggak diinjak ditahan 6 orang. Gimana nggak diambil ini? Ya itu alhamdulillah pagi normal kembali, cuman dia bilang pada sakit badannya gitu. Kita nggak bilang kalau dia kesurupan, kita nggak bilang, cuman mungkin situ kemarin habis bawa carrier sini jalan capek gitu aja. Kita nggak bilang kalau dia kesurupan. Nggak ada yang cerita lah. Nggak ada cerita. Udah mulai dari pas dia teriak itu sampai unggun udah nggak ada yang nungguin, semua masuk tenda semua. Udah semua. Udah sampai pagi apa itu. Alhamdulillah sih paginya udah ada ini. Itu pagi kemas turun Enggak, atau belum. bermalam satu malam lagi? Bermalam satu malam lagi. Tapi beliau kita duluin pulang. Oke. Kebetulan paginya itu ada orang tua didik juga nyusul bawain buah-buahan tuh. Ingat saya paginya datang tuh. Nah siangan pulang beliau kita titipin. Pak Bu ini anak emang kurang sehat, kita titipin pulang. Dikawal sih dia pulang sama berdua juga, bertiga yang awal, dua dia sama orang tua itu. Tapi anak yang orang tua itu ada masih sama kita. Gitu. Yang itu yang nengok masih ada orang. Masih ada anaknya, nggak mau barangnya mau bareng sama saya pulang. Nah situ pokoknya setiap acara sebelum saya married dengan pacar saya, setiap acara apa pasti ajak dia. Kemana pun saya ajak. Itu salah satunya itu ya. Mungkin ada lagi ajak pas mana gitu. Kalau cerita misteri itu banyak ya. Kayak saya ini antara apa ya? Percaya nggak percaya sih. Itu saat waktu camping berdua apa atau sendiri? Lagi pendakian Gunung Slamet ya. Sendiri atau sama? Lagi sendiri. Beliau belum ini. Kita bicara lagi sama sendiri itu. Pernah juga ngalami sih. Kayak di Gunung Slamet yang sampai saya nggak bisa ngecamp, nggak bisa istirahat karena diikutin kayak lutung. Oke. Itu next episode ya. Sabar tenang. Yang penting ini kita perjalanan kisah kasihnya dulu. Coba next ada sesinya. Lanjut Mas tadi itu yang masalah orang tua saya bilang kalau kamu bawa cewek itu kan namanya bawa anak orang kan harus ya semua harus inilah takutnya kejadian bertanggung jawabkan. Iya, sambil diminum Mas ya. Oh iya siap. Kameramen mantap bro. Oke akhirnya tuh restu orang tua dapat dan sini dapat, akhirnya langsung dong sepakat. Ya tinggal mereka nyari hari. Langsung nyari hari. Ya, saya udah ada ibaratnya pekerjaan sudah ada. Terus awalnya sih ya tadi saya bilang tadi maunya teman mau kenangan aja cincin. Ternyata mereka berpikir sama-sama orang tua berpikir kalau tunangan itu kan nanti malah dua kali biaya gitu. Enggak Mas nggak bikin ini cara sendiri kan kayak anak sekarang tuh ngelamar di depan umum apa di mana aja. Kali Mas punya cara sendiri saat dulu. itu saat itu saya patuh kan ya orang tua ya, saya patuh orang tua karena apapun kan kata omongan orang tua itu kan doa benar, saya nggak mau nolak gitu doa. Emang lanjut doa tadi ya, omongan orang tua emang mustajab sih Mas. Apa yang ya kadang-kadang saya sedikit agak bengal dikit lah orang tua gitu. Alhamdulillah sudah orang tua setuju nyari hari ketemu, yaitu jatuh pada hari kelahiran beliau dijadiin momen ijab kabul. Alhamdulillah saya izin kakak saya
izin ya orang tua semua, saudara-saudara, saya mau jalan berumah tangga gitu. Alhamdulillah semua dukung, setuju. Tiba harinya acara berjalan lancar. Semua kenalan misalnya pecinta alam mana ini pasti saya undang semua. Jajaran itu malam itu. Nah, berarti konsepnya konsep gunung dong tuh. Ya acaranya. Kalau sebagian konsep gunung, sebagian kita ngikutin tradisional gitu. Tradisional. Karena saya juga nggak mau ninggalin yang gitu kan. Yang ininya karena saya udah kerja ya tadi itu ya. Cuma ada libur 3 hari. Oh, dapat cuti 3 hari. Bayangin. Cuti 3 hari. Padahal sini saya pengen banget nih ntar kita honeymoon naik gunung. Iya, saya udah rencana tuh. Cuti 3 hari gimana caranya nih? Saya bingung. Ngomong ke pimpinan saya. Nggak bisa kan? Nggak bisa karena pekerjaan emang lagi di ini kan. Tapi aduh gimana? Saya udah kangen banget kan. Namanya naik bareng, momennya momen cakep nih, honeymoon kan. Alhamdulillah saya bisa tuker shift. Alhamdulillah tuker shift sama kawan. Malamnya saya acara prasmanan ya. Ibaratnya naik ini kan, laminan kan. Paginya saya langsung belanja logistik. Wis. Kan kalau dulu kan orang bilang abis nikah tuh jangan kemana-mana dulu. Boleh dipingit bahasanya. Saya enggak. Langsung gas terus. Nah itu dia, di situ terjadi sedikit kontra tuh. Orang tua saya kan masih pakai adat Jawa ya. Beliau juga masih. Cuman kan hati saya nih berkata beda, berkata lain. Momennya bagus gitu loh. Tapi saya dengan ini saya optimis, yakin aman, nggak ada apa-apa gitu. Tapi orang tua tetap khawatir ya. Saya jalan, kakak-kakak saya suruh ngawal. Oh, dampingin. Itu permintaan orang tua. Boleh pergi, tapi jangan berdua. Yang lain tetap ada, dari pihak saudara ada. Nah, dari saya kakak sepupu ikut, dari beliau kakak sepupu juga cewek. Berangkatlah kita logistik, berangkat pagi jam 1 kan. Kereta dulu nama kereta Matarmaja tuh. Matarmaja Senen itu ya. Ya, Senen Malang betul. Jam 3 sore. Ya, yang jam 3 Jam 3 Matarmaja tuh. Tapi saya kan turun di Solo. Karena saya naik saya ke Gunung Lawu. Oh, ke Lawu, keren ke langsung Bromo. Enggak, kan di Lawu. Jadi langsung Lawu. Nah, di situ saya pas lagi hajatan kan kawan-kawan dari Cirebon udah datang tuh. Dia dipesan sih, "Mau naik mana, Mas?" Saya mau ke Lawu. Oke, saya temenin ya. Oke. Kebetulan beliau ini kan anak-anak Cirebon. Anak stasiun Cirebon. Nah, saya berangkat itu jam 3:30 lah. Ya kan, Matarmaja kan dulu jam 3:30 masalah. Mereka tuh tahu jadwal. 3:30 dari Gambir, Senen. Itu nyampe di Cirebon, mereka udah tahu. Iya. Nah, itu dia cuman sebelum berangkat, "Bang Semar, pakai baju apa?" gitu. Saya bilang saya pakai baju hijau, merah putih sama pokoknya ada kayak baju tentara sipil lah. Baju ini pakai merah putih. Oke, naik apa? Matarmaja. Udah tahu jam segini nyampe Cirebon kan paling jam segini kan. Jam 2 malam nggak salah. Alhamdulillah tuh Matarmaja datang karena dia punya nama juga sih di stasiun. Dia megang stasiun nih. Anak buahnya semua disuruh mantau. Pokoknya kereta Matarmaja, Mas Semar tuh pakai baju hijau, baju abri, sini merah putih. Cari. Nah, saya masuk masuk ke namanya stasiun Parujakan. Cirebon. Ya. Cirebon masuk, saya berdiri di pintu. Wih, itu anak buahnya suruh nyari, suruh mantau. Pas lihat, wah, Bang Semar, iya. Namanya Bang Ambon. Mas Semar. Cirebon. Yang punya stasiun. Stasiun Parujakan. Bang Ambon, Budi, Joko. Lanjut. Akhirnya
Akhirnya ketemu. Nah dia saya turun kan ngucapin selamat dulu, selamat ya menempuh hidup baru kan. Dulu karena komunikasinya susah ya. Jadi Susah. ya itu main kode ciri-cirian aja. Iya, Kalau dulu kan gitu sekarang kan nggak WhatsApp ya gue Sekarang bilang. udah WhatsApp. Sherlock ini. Dulu kan enggak, saya Dulu pakai bener-bener baju feeling aja ya. putih ya. Saya berdiri di pintu, udah tahu. Saya turun saya nemuin ibaratnya Jaggernya Mas Ambon. Mas, oh Mas Mar, makasih ya selamat menuju baru ya. Oke, mau kemana? Ke Lawu. Aku tak nitip 2 orang ya buat ngawal. Wah, dapat kawalan saya dari Cirebon tuh. Namanya Budi sama Joko. Awal juga ikut ngawal. Dia beliau ngawal saya. Itu dari Arujakan dari Cirebon sampai di Solo. Namanya Ambon kan terkenal namanya situ. Yang 2 orang itu duduk sama saya nih di bangku depan. Semua tukang asongan. Kenal semua. Dulu emang kereta itu pengamen itu enak banget suasana itu ya. Tapi saya malu ini Dut. Asal ngambil apa aja. Nggak bayar. Saya mau bayar nggak boleh. Oh, nggak boleh sama pedagang. Sama si Joko sama si Budi. Mantap. Itu pesennya Bang Ambon. Kata Bang Ambon, pokoknya Bang Semar sama Mbak Susi lu jamu. Ntar yang asongan apa kayak dodol Garut, telur asin. Ya, tahu gitu aja, tahu Sumedang. Ya, lu tinggal bilang aja gitu. Udah asongan lewat. Telur apa? Tahu diambil. Mas, makan Mas Mar, makan. Gitu. Kita mau ngasih enggak? Jangan udah enggak usah gitu. Lanjut keren. Karena emang si Ambon itu pengaruh banget tuh berarti. Namanya pengaruh. Namanya Mas aku. Mudah-mudahan Mas Ambon masih sehat. Alhamdulillah. Arujakan Mas Ambon. Budi sama Joko. Mas Joko. Lanjut sampai di Solo. Saya langsung ke arah Karangpandan. Berarti Karangpandan Tawangmangu. Berarti Ceto. Cemoro Sewu. Cemoro Sewu ya. Cemoro Sewu dari sana ya sebenarnya. Ya. Sampai saya di Cemoro Sewu. Pagi nyampe, sarapan dulu nih. Lucu nih, sarapan nih. Saya sarapan kan di warung gerobak tuh soto. Pesan soto lah. Makan semua. Oh ya, sama nih saya satu teman di organisasi juga, Giri Silpa. Bro Nobit, semoga kalau nonton nih Mas Semar. Bro Nobit, dia ikut saya terus tuh. Temen dia. Nah, di situ makanlah soto. Semua makan soto pagi ini. Nah, kakak sepupu saya dia nggak makan. Cuma dimakan 2 suap, ditaruh lagi. Kita udah habis semua nih, habis. Saya tanya, lu nggak makan kenapa? Karena aku ceritain, bukan. Kita udah lahap nih. Oke. Udah dibayar semua kan, dah. Pas lagi udah pakai jalan. Mas, kenapa nggak makan? Tadi saya mau makan, pas saya makan 2 suap, ada kecoaknya. Saya pikir ada aneh apa gitu. Ini, tapi dia maksudnya jangan bilang yang lain. Kalau gue bilang di awal, semua pasti nggak ada yang dihabisin. Iya. Makanya dia baru nyuap 2 sendok, astagfirullah. Dia diem. Sorry nih. Bapak, angkat mungkin penting. Waalaikumsalam. Halo, baik. Lagi ada tamu? Iya, nanti lanjut. Oke, siap. Ayo. Kira mau kelihatan hal-halannya apa nggak mau makan ya kan biasanya kan. Nah, ternyata begitu kan. Jadi kenapa sih? Saya juga tadi nggak mau nanya di ini. Mas yang ngeliatin dia, kok dia nggak makan? Cuman makan baru. 2 sop lah. Ditaruh. Terus dia diem aja gitu. Nungguin kita habis kan. Kita sih nggak tahu deh. Kita mah sampai habis bersih udah pokoknya habis sampai soto kan. Iya, anget-anget lagi. Anget pagi-pagi tuh sarapan. Pas udah jalan, saya Mas nggak makan Mas. Jadi tak bisikin atau gitu. Tadi di aku ada kecoanya tuh. Udah kecoanya udah lunak. Udah jadi satu sama ini. Iya. Saya mau
mau muntah gimana? Sayang udahlah pagi sarapan kan. Terus saya jangan cerita yang lain ya gitu ya. Ya lama-lama bocor juga. Bocor juga. Tapi udah ketelan semua gitu. Iya. Dia tadi mau ngomong di awal. Wah, coba jangan, dia malah pedagang. Udahlah. Oke, ada yang mau ngeluarin lagi, ada yang udah tanggung, udah mateng, udah. Itu satu yang lucu itu tuh. Nah, sampailah di pos pendakian tuh. Daftar semua, udah isi identitas kan? Identitas. Daki lah kita. Bareng-bareng. Ya saya karena baru hajatan kan. Capek lah ya. Jalan biasa. Dia nggak bawa keril, dia bawa depek aja. Saya bawa keril 120. Jalan. Sampai di Sendang Derajat, yang sumur yang ada airnya. Kan mitosnya begini kan nih, yang bisa minum air itu atau cuci muka awet muda. Terus apa permintaan kita di situ pasti terkabul gitu. Iya. Itu mitosnya. Ya sempat saya minum. Akhirnya saya ambil sumur Sendang Derajat namanya, saya minum. Sampai sekarang saya masih nyimpan airnya. Masih ada. Saya bawa sebotol, masih saya simpan airnya. Itu dari kenang-kenangan dari Gunung Lawu tahun 2000. Udah 12 tahun air. Ya bukan mitosnya seperti itu. Kalau kita bisa minum atau cuci muka di itu, mitosnya katanya sih awet muda. Ya saya mah ya cuci muka lah. Tapi emang awet muda sih Mas, berarti berhasil nih. Amin. Dah itu sikat langsung trek puncak kan. Tadi mau mampir ke Domila, warung Mbak Boyem. Udah tahu belum Mas yang poternya Mbak Boyem meninggal? Belum tahu sama. Oh, lagi viral nih di sana. Udah hampir 2 minggu yang lalu. Belum tahu saya nggak bertanya. Saya tadi mau bersitu, cuman karena saya kan waktunya terbatas tuh, karena kan saya kerja. Jadi ibaratnya kayak orang tektok, tapi nggak tektok sih. Saya bisa bermalam juga. Sampailah puncak. Saya nyampe puncak. Namanya kita udah nyampe puncak ya, segala sesuatu kan keluar semua nih. Senang, puas. Wah sedih udah pasti dah. Apalagi kita baru hijab kan. Nyampe berdua di puncak kan. Sampai puncak. Sudah senangnya minta ampun dah. Tapi selama pendakian aman-aman aja, tak ada gangguan apa? Kalau di Lawu saya alhamdulillah. Aman. Alhamdulillah. Saya mah niatnya ya emang mendaki. Mengagumi keagungannya kan gitu kan. Alhamdulillah selama perjalanan baik. Semua rombongan aman semua ya, sehat semuanya. Aman, sehat, nggak ada yang cedera atau jatuh apa enggak. Ya cuma itu aja sih, yang makan itu aja udah. Itu sih. Cuma lucu kan. Itu aja tuh. Alhamdulillah emang saya udah alhamdulillah banget tuh. Ya karena waktu saya kerja kan mepet tuh. Jadi ya saya agak cepet juga, maksudnya nggak bisa lama-lama kan gitu. Berarti treknya jalan terus tuh, jalan terus, turunnya juga begitu. Nah puncak itu kalau nggak salah di siang deh jam 10-an jam 11-an. Dari berangkat jam itu besoknya saya ngecamp dulu di pos itu, di apa sih ya, lupa saya namanya, sorry bro ya udah lama. Lupa saya, tapi fotonya ada sih lupa. Menobit masih ingat, mungkin Menobit. Masih ingat, dia kan ngawal saya juga. Turun dari Lawu memang saya agak tergesa juga mengingat waktu kan. Saya kan ada bentuk resip kan gak enak kalau sampai ini. Udah puncak, saya udah ngungkapin pokoknya saya udah senang, udah ya agak-agak ini juga kan jarang-jarang biasanya orang ijab nikah baru melaksanakan ijab kan, ijab kabul itu tiba-tiba udah punya gunung kan. Iya, itu kan rawan banyak. Rawannya kan namanya orang mitosnya kan kalau habis nikah jangan kemana-mana selama 40 hari. Iya, pingit kan. Saya enggak, tapi saya alhamdulillah sih aman, alhamdulillah. Walaupun segala yang niat dengan baik ya berjalan dengan lancar. Iya. Ya.
Itu orang tua sampai sebenarnya nggak boleh, nggak ngizin. Sempat was-was berarti. Was semua, beliau juga, orang tua beliau was. Orang tua saya juga was. Ya alhamdulillah, ya sehingga alhamdulillah semua berjalan lancar lah sampai sekarang. Amin. Nah, berarti terus selama menikah baru ke Lawu doang itu, pergi bareng berdua atau ada banyak berikutnya? Ke Gede juga udah. Ke Gede juga. Emang situ kisah awal itu dari Gunung Gede tuh ya? Kisah awal. Salah juga habis nikah, saya masih kerja. Dulu itu saya masih ibaratnya masih berdua ya, belum ada anak. Mau punya anak itu. Kan saya di PLN itu kalau Sabtu setengah hari. Saya pulang jam 2 sampai rumah jam 4 malam minggu. Saya udah malam minggu berdua cabut daki tektok aja udah salah nggak usah muncak yang penting biasa ya ngilangin kangen aja gitu. Malam minggu jalan dan pulang minggu sore gitu aja itu udah nikah. Keren. Nah dulu kan saya takutnya yang gini, namanya dulu kan kemana-mana berdua, orang kan melihatnya ini baru pacar apa gitu. Itu saya kemana-mana buku nikah. Itu buat jaga-jaga. Kalau saya ketika ada razia atau ada razia malam-malam berdua nih itu saya buat itu aja pegangan itu. Kalau sekarang sudah ada kayak aplikasi gitu, jadi kalau bang ini saya udah resmi. Dulu saya begitu, fotokopi saya bawa. Bener kan kita ke gunung nih, kan namanya orang kan kita nggak tahu di kampung orang gitu kan, ini takutnya digerebek. Bener. Tapi saya emang udah ada pikiran kayaknya harus bawa, takutnya nama kita ngantar kampung orang kan, orang takut salah paham. Iya benar. Jaga-jaga. Banyak nikah udah mana-mana mau Gede berdua, karena atau ya udah saya itu aja udah biasa. Orang tua ya seneng. Terserah kan ibaratnya gini, terserah anak gue lu mau kemana kek, kan udah punya lu. Iya. Gitu. Oke, itu lanjut aja Pak Gesila. Nah, kita lanjut ke Gesila nih. Gesila itu Gede Semeru Lawu. Kenapa saya bilang disingkatan Gesila itu? Gedenya itu saya ketemu beliau di Gede. Puncak Gunung Gede. La-nya itu Lawu, Semeru itu. Saya ngungkapin perasaannya hati saya ke dia. Alhamdulillah terima. La-nya itu saya honeymoon di Lawu. Jadi mantap. Semua anak saya kasih nama Gesela. Dari yang pertama Rimba Gesela Hanizahra. Yang kedua Suwalia Gesela Puspita. Keren. Yang ketiga Prabu Gesela Lingga. Yang keempat Fatih Gesela Adi Wibowo. Nah, nama kan anak saya cewek, cowok. Kalau yang Gesela Lingga itu ambilnya dia, istri saya naik Gunung Cermai. Linggarjati, Linggarjati. Bukan, Batu Lingga. Batu Lingga. Oh iya Batu Lingga. Itu dalam keadaan hamil besar, ambil 3 bulan. Tapi bukannya yang banyak yang bilang kan kalau hamil itu mancing banget itu Mas, mancing makhluk. Makhluk itu, iya. Kan kita dari rumah udah niat. Udah prepare. Udah yakin. Jadi yang gitu-gitu dari awal kan gini. Kita ke gunung mau ngapain sih? Kan gitu. Toh makhluk asal juga kalau kita niatnya baik dia tahu. Iya. Gitu. Masa kita gue mau ini, ntar ini. Enggak. Dari rumah kan kita udah niat. Ke gunung itu kita tuh mau mengagungkan keciptaannya kan gitu. Dan makhluk-makhluk itu juga paham. Ya selama kita di gunung enggak yang aneh-aneh, enggak yang ibaratnya sombong lah, menantang ini lah. Biasa aja nggak serem apa biasa aja gini ya itu yang menjadi itu. Tapi kalau kita dari rumah udah lurus niatnya baik ya alhamdulillah sih pulang pergi aman. Gitu. Nggak ada gangguan apa tuh? Alhamdulillah nggak ada gangguan. Itu berdua doang atau ada tim? Saya kerja. Pas kerja. Mas berarti nggak ngikut? Saya nggak ikut tapi saya izinin karena kamu lagi hamil kan. Ngidam bawaan bayi kali itu ya. Betul, itu dia. Itu boleh nanti tutup cerita mungkin ada pengalaman pasti deh. Dengan bawa badan segitu, dengan ini kan kondisi kan nggak boleh capek kalau apalagi 3 bulan kan. Dia dikawal sama kakaknya, kakak sepupu.
cewek juga. Saya kerja, saya nggak bisa nemenin, tapi saya izinin. Kan istri harus diizinin suami. Mana-mana, saya izinin. Boleh tuh next tuh cerita kondisi. Salut baru dengar orang hamil. Amin. Berani naik dengan alhamdulillah selamat. Amin. Itu boleh ntar kita. Emang kedinginan katanya? Hah? Ada kedinginan. Wah pasti itu. Tapi nggak nyampe puncak sih. Iya. Cuman karena dia mendingan namanya orang gila gimana sih? Ngilangin di bawah gunung aja gitu. Iya, bawah gunung aja udah seneng banget kan. Namanya orang gila gitu. Bawah gunung aja udah seneng banget. Ya nggak puncak nggak apa-apa, yang penting tersampaikan lah ini dia. Nah, lucu lagi nih masalah Gisela nih. Gisela itu pertama rimba. Anak saya pertama rimba itu Gisela. Ketika saya udah ada Gisela sih, udah ada anak saya rimba itu. Cerita saya jadi porter. Porter orang lagi kasmaran. Dua. Itu emang nggak rencana sih mau naik ke Argopuro. Kita tadi mau naik rencana ke Semeru. Saya porter. Dia masih family juga sih sama saya. Cuman karena dia sama pasangannya, Mar, bisa nemenin nggak? Kemana Om? Ke Semeru. Siap, saya bisa Semeru. Oke, singkat cerita berangkatlah kita Semeru. Nah, nyampe Semeru kalau nggak salah pagi apa ini ya, lupa saya itu. Kita kongko lah di warkop kopi lah. Di situ kita lagi ngobrol bertiga nih, adalah teman pendaki juga lah di sana, tapi belum kenal sih. Mereka ngobrol nih. Dia bilang cerita. Gue punya temen nih, suaminya pendaki, istrinya pendaki, anaknya dinamainnya nama Belantara nih. Tapi yang unik lagi itu nama anaknya gunung semua, singkatan gunung katanya gitu. Kalau nggak salah Gisela gitu. Nah, gue denger tuh, cuman gue diem aja. Mungkin bukan gue kali ya, gue diem aja. Tapi yang saya bawa dua orang ini tahu, nyolek saya kan, Mar, Gisela bukan nama anak lu kan gitu kan? Nggak tahu, mungkin sama namanya, ya kan gitu kan? Saya nguping tuh, ya emang nggak bukannya dia bicara pelan sih, kencang juga, saya dengar juga, cuma dia bilang gini. Dia cerita itu di grupnya sebelah itu cerita. Dia cerita, tau nggak lu singkatannya apa? Gede Semeru Lau. Wih mantep tuh, gitu. Anaknya namanya anaknya. Bapaknya kenalnya Gunung Gede. Jadiannya Gunung Semeru. Honeymoon ya Gunung Lau. Gitu. Jadi ada tahu kisahnya tuh dia. Nah, yang saya bawa doang langsung itu kan lu kan gitu kan, itu lu gitu. Saya diem aja udah. Malu saya udah diem aja udah. Saya dengar. Jadi sebelum anak saya naik Semeru, namanya udah nyampe Semeru. Tuh. Nah, yang saya bawa cowok cewek ini kan udah tahu. Gisela tadi tuh, namanya udah sampai Semeru ya, gawat. Semeru ya. Tapi anak-anak hobi daki juga, apa maksudnya berbau alam gitu atau gimana? Alhamdulillah semua. Kalau saya bawa gunung, mereka sih enjoy aja semua sih. Nggak ada yang ibaratnya, nggak ada yang kalau anak kan nggak mau kesini gitu kan. Tapi setiap saya itu masih mau. Alhamdulillah sih mereka. Berarti pernah camping sekeluarga gitu? Ya dibilang sering sih enggak, tapi ya pernah lah beberapa. Pernah. Keren tuh. Bareng-bareng lah. Dapat jodoh yang seirama, jiwa, sehobi semuanya dapat banget, keren. Wes mantap gitu lah. Sampai akhirnya ya masih ini sukses terus deh buat Mas Mar. Oke deh, thank you. Perjalanan keren gitu, kisah cinta jarang-jarang yang kalau saya lagi ngumpul sama anak-anak saya sih, maksudnya anak-anak koneksi saya ini, sebagian mereka banyak yang mau niru, banyak yang mau niru, sampai mereka tuh cerita ke ininya, bukan kayak Semar nih gitu, ceweknya anak gunung,
dianya anak gunung kan gitu kan. Top juga sih, satu hobi. Kalau mau kemana-mana udah sama-sama ini. Emang gue belum dapet itu. Jarang-jarang memang, jarang iya. Susah gitu. Yang dapet kayak gitu. Mungkin ya ada sih cuma beberapa yang ada beberapa. Rata-rata emang susah untuk kan susah nemuin yang satu susah. Bisa ketemu tapi untuk jenjang selanjutnya belum tentu gitu. Apa cuma buat senang-senang doang nah gitu. Biasanya begitu. Karena sekarang kan kita nggak tahu. Jadi kan, ini bisa jadi inspirasi buat anak-anak gunung nih. Kalau emang jodoh sih nggak di mana aja maksudnya. Betul. Jodoh bisa datang sendiri juga enggak, yang penting ya gitu aja lah. Takdir kali gue. Kalau begini namanya belum takdir atau apa? Ya dibilang takdir iya. Terus nggak kebetulan sih, nggak kebetulan. Kan kita kan boleh berencana. Ya kan? Tapi kan yang menentukan kan Yang Maha Kuasa gitu. Ya kalau emang mereka boleh berencana, gue pengen kayak Semar nih, punya cewek anak gunung. Boleh mereka berencana, boleh. Dapat boleh, tapi kan endingnya kan belum tentu. Ada yang menentukan. Iya, menentukan. Iya. Itu kenapa nggak ada ide buat bikin bukunya atau apa gitu mas? Ya itu bisa toret terus ya dibikin buku. Pengen sih. Anak cucu nanti nih ayah nih kan seru itu nanti. Atau tapi enggak? Gini, ya benar pengen gitu juga. Tapi sejauh ini kalau saya cerita begini nih sama kawan dia main nih, mereka dengar, mereka tahu. Jadi saya itu apa, mereka paham semua gitu. Yang enak sih gitu, lebih buat ngepakemin, dibukuin. Siapa tuh ada produser atau apa bikin film nih cerita bagus nih, gitu kayak dia bisa aja. Apa sih enggak sekarang ya? Iya sih benar. Media ini udah gampang. Kita nyari referensi tulisan. Betul. Ya, mungkin jadi ini kan terpikiran kan, wah iya bikin buku kali. Kita monggo mas, support, biasa support. Tapi alhamdulillah semua ya, saya, istri saya, anak saya, kalau untuk alam bebas ya emang mereka nggak seperti yang lain-lain lah. Suka. Kan ada yang ibaratnya keluarga kan nggak semua sama. Ada yang satu maunya kesini, yang satu maunya ini gitu. Kalau saya alhamdulillah, kayak belum lama kita camping yuk, ayo bawa mobil keluarga camping. Kadang kalau ada adik ipar saya datang nih dari Jawa nih, camping yuk, ayo Mas Semar sama Mbak Susi peralatan. Oke, dapat. Gimana Mas? Nggak usah jauh-jauh, deket aja gitu. Bogor banyak nih, Bogor. Curug-curug gitu kan banyak. Oke Mas, itu sedikit kisah percintaan nih ya. Mas Mar, thank you banget udah sharing dan berbagi kisah di menurut saya keren juga, itu menarik emang. Boleh tuh Mas dibikin buku Mas, kita ya kalau yang butuh bantuan untuk ini ya ayolah kita kolaborasi asik. Bikin buku Mas sekarang udah jarang yang baca. Ya kan di buku online kita nyebar, nggak usah buku nyebar fisik, kan ada tuh box tour, ada aplikasi kita langsung masukin aja tulisan kita, nanti kan yang ngolah mereka gitu. Oke Mas, keren. Untuk yang cerita Aurora sih nanti aja tunggu dulu. Oke. Dan buru-buru pasti banyak kan Mas pengalaman cerita masih banyak. Mau tinggal malah pilih kata Mas mau selamat ini ya. Oke, ntar boleh tuh Mbak Susi, boleh kan kita ngobrol? Boleh. Emang kalau beliau untuk malam ini mungkin next time ya. Next time harus. Untuk malam ini beliau karena besok anak-anak mau PTS sekolah. Oh iya Senin besok ya. Oke Mas. Terima kasih waktu dan ini kopi-kopinya. Ini juga tendanya keren. Oh iya tenda nih. Udah berapa tahun? 21 tahun ada deh. Ini dari tahun lebih nih. 97, 98. Tapi ini enggak ada belayar ya? Enggak, ini sekarang sih udah, karena lapisan lilinnya udah nggak ada nih. Ini udah bocor. Udah bocor. Iya, ini dia buat memori aja lah. Iya. Daripada kebuang. Saya bayang sih barang-barang yang ini kayak
puncak Semeru itu saya turun pakai sendal gunung, masih ada sendal gunungnya yang udah hilang separuh. Terus batu dari puncak Semeru, batu